الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. نورك ساري ومدارك جاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه ينور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال أيضا: أقرب مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي والحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين، جميع الحبائب الأعزاء والآباء والأمهات الشرفاء، وبالخصوص حبيبنا الكرام الحبيب قريش بن عمر العطاس، متعنا الله بطول حياته. Semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiat, berikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan tadi ilmu beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Habib Umar bin Najib bin Yahya, ada Habib Ali Al-Jufri, dan para asatid lainnya, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah. Teriring doa semoga mereka semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Tidak bangun dari tempat ini selesai acara ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat.
yang sedang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang dalam keadaan keliling utang, ya Allah, mudah-mudahan tidak bangun debat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita membayar utang-utang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang penuh bahagia. Betul. Malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini bersama-sama. Walaupun yang saya lihat banyaknya ibu-ibu, bapak-bapaknya pada kemana? Nyari duit gitu. Mudah-mudahan yang nyari duit ini jadi duit yang penuh berkah. Amin ya rabbal. Kita kumpul di tempat ini bersama-sama semenjak tadi ba'da Isya, betul? Sampai saat ini, detik ini masih kita duduk. Dan tadi kata panitia ini acara selesai jam 4 subuh. Siap? Siap? Anda siap, saya pulang. Ini mau ngapain jam 4 subuh? Tapi insya Allah apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah perbuatan yang Allah ridhoi. Perbuatan yang menyebabkan Nabi Muhammad senyum kepada kita semua. Dan perbuatan apa yang kita lakukan, amal yang kita perbuat di malam hari ini kelak nanti di yaumul qiyamah, ketika tidak ada orang yang dapat menolong kita kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad yang akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ini tujuan peringatan Maulid Nabi, agar kita semua tambah cinta kepada Rasulullah, agar kita semua dapat mengenal Nabi Muhammad, agar kita dapat berdekatan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat di setiap waktu-waktu kita, dari pagi, siang, sore sampai malam hari, kapan kita dapat mengenang Nabi Muhammad? Kapan kita dapat memikirkan atau berselawat atau menimbulkan cinta kepada Rasulullah? Apalagi di zaman kita saat ini, yang mana banyak hiburan telah dipaparkan, hiburan telah banyak yang terjadi di tempat-tempat kita. Apalagi kita di pasar nih. Ini pasar bukan? Di pasar, malam hari ini kita kumpul di pasar, tapi bukan untuk melupakan Allah. Karena kebiasaan di pasar itu tempat kita lalai kepada Allah. Betul? Ibu-ibu kalau udah masuk ke pasar, masuknya jam 7, pulangnya jam 9. Yang dibeli cuma 2 kantong doang. Ngiternya 2 jam. Lupa waktu, lupa dengan Allah. Waktu aja lupa, apalagi Allah. Makanya kita di tempat ini, di pasar ini, kita tunjukkan bahwa ini pasar bukan hanya sebagai tempat lalai kepada Allah, bukan untuk sebagai tempat perdagangan saja, akan tetapi pasar ini kita jadikan tempat berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini Bapak Ibu yang Ibu dudukin nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Semua benda-benda di sekitar kita akan bersaksi kepada Allah bahwa kita di waktu malam Ahad tanggal 28 September kita baca selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita Bapak Ibu. Makanya penting kalau kampung kita bikin maulid, betul? Bikin acara semacam ini sangat penting, bahkan wajib. Walau ana amila kullahinin bi Ahmad maulidan kad kana wajib. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam kubahan syairnya, beliau mengatakan
saat kita dapat mengadakan maulid, bercerita tentang sejarah Rasulullah setiap saat untuk Nabi Muhammad, maka itu wajib bagi kita. Sallu ala Muhammad. Kira-kira orang kampung sini siap nggak tiap hari bikin maulid? Panitia getar-getir, empot-empotan, tiap hari bikin maulid. Emang apa sih maulid itu? Maulid itu bukan hanya dengan adanya tenda dan panggung Amazon. Padahal di dalam kitab maulid itu bertuliskan daripada sejarah-sejarah singkatnya Nabi Muhammad. Itu di kitab maulid, buku maulid Bapak Ibu yang tadi kita baca maulid nggak tadi? Maulid apa? Simtudurar. Tadi kita baca maulid Simtudurar dari awal sampai akhir, itu berceritakan tentang sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad sebelum lahir, bagaimana Nabi Muhammad diciptakan nurnya, bagaimana Nabi Muhammad dijadikan manusia yang sempurna, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad. Itu semua ada di kitab maulid yang kita baca. Cuman kita paham apa kagak? Paham apa kagak? Nggak paham juga. Makanya penting tuh kita pahamin sejarah. Karena Bapak Ibu, kita ini pengen kenal Nabi Muhammad, kita pengen dekat dengan Rasulullah. Maka pepatah benar katakan, tak kenal maka tak sayang. Enggak sayang. Gimana kita mau nimbulin sayang kepada Nabi Muhammad? Kenal aja kagak. Betul kagak? Kita kenal sama Nabi kagak, cuma tahu aja Nabi Muhammad, iya. Kita cuma tahu aja Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Tapi bagaimana terjadi proses kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan alam semesta ini? Sallu ala Muhammad. Itu diceritakan dalam maulid Simtudurar yang kita baca tadi. Makanya kalau kita baca itu kitab maulid, cari Bapak Ibu, usahakan beli kitab maulid yang ada terjemahannya. Seenggak-enggaknya kita itu datang ke baca acara maulid, kita baca, kita tahu itu terjemahannya, tambah kita kenal dengan Nabi Muhammad. Al-mahabbah biqadril ma'rifah. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu tergantung kenalnya kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita makin kenal kepada Rasulullah, makin cinta kita sama Nabi Muhammad. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bu, udah makan belum? Biasa aja. Sampai ngomong itu ngomong belum. Bu, nggak kompak orang sini. Katanya ibu-ibu sini kompak, ngaji ganti terus seragamnya, betul? Pengajian sono seragamnya biru, Bu. Iya, ganti beli lagi seragam biru. Ngutang dulu lagi. Masya Allah. Bu. Ibu-ibu sini kalau dipanggil nyautnya yang kompak. Kalau nggak kompak saya doain laki kawin lagi. Wah, kira bener bapaknya. Bu. Nah, kompak, yang belakang aja kagak jawab. Coba yang belakang jawab, Bu. Jawabnya kompak, iya Habib. Bisa? Bisa? Coba tes, Bu. Nah, begitu Beb, ibu-ibu maunya ditegur. Kalau nggak ditegur kagak dengerin kita ngomong. Kita ngomong teriak-teriakan gini. Biar rapi-rapi. Ntar ngobrol sama yang sebelah, ntar ngegerutu, lama banget Habib semuanya. Lah baru naik. Ayo Bu, coba jawab semuanya. Bu. Yang kagak jawab bener-beneran saya doain lakinya kayak mana ini. Bu.
Alhamdulillah, berarti ibunya sayang sama suaminya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus kenal sama Nabi Muhammad. Kita harus benar-benar kenal sama Rasulullah. Karena inilah modal kita. Selain daripada mengenal, kita timbulnya rasa mahabbah kepada Rasulullah. Kalau udah mahabbah, cinta timbul dalam diri kita, maka kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya percuma kalau kita teriak-teriakan disuruh ikutin Nabi, suruh sholat, suruh sunnah, suruh begini. Kadang-kadang kagak budeng orangnya. Orang kagak cinta gimana suruh ngikutin. Betul kagak? Kenal juga kagak gimana mau cinta. Makanya ini acara maulid Bapak Ibu, jadikan momen untuk kita kenal Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang kagak baca selawat, pantatnya disulam. Sallu ala Muhammad. Bu, Nabi Muhammad SAW ini manusia yang paling suci. Manusia basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia, bukan kayak manusia yang lain. Nabi Muhammad memang Allah ciptakan berwujud manusia. Nabi Muhammad punya mata, Nabi Muhammad punya hidung, Nabi Muhammad punya rambut, Nabi Muhammad punya telinga, Nabi Muhammad punya tangan, Nabi Muhammad punya kaki. Nabi Muhammad bentuknya manusia, tapi bukan sembarang manusia. Sallu ala Muhammad. Nggak sama sama kita, cuman bedanya sama kita bedanya dikit. Betul enggak? Betul dari mana lo? Betul lagi. Kita sama Nabi bedanya dikit. Nabi SAW makannya kita dikit-dikit. Bedanya di mana? Di dikit. Nabi Muhammad dikit kita dikit makan. Dikit kita ada dua. Nabi Muhammad cuma satu. Jadi bedanya di dikit. Nabi Muhammad SAW itu kalau tidurnya cuma sedikit, kita dikit-dikit. Di mana aja tidur. Nggak boleh lihat tembok senderan rebah tidur. Nggak boleh ada tempat luas lonjor tidur. Kita tuh begitu melulu bawahnya. Nabi Muhammad dikit tidurnya. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad matanya saja merem, tapi hatinya tidak tidur. Sallu ala Muhammad. Ini kita lihat lagi bagaimana rupanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mukanya tidak hitam dan tidak putih. Bukan putih banget kayak Cina, bukan. Tapi Nabi Muhammad mukanya itu putih, tapi kemerahan pipinya itu Masya Allah agak kemerah-merahan. Hidungnya Nabi Muhammad lancip lurus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang sekarang mah dioperasi dinaikin tuh Pak. Begini deh Pak. Betul nggak Bu? Dioperasi diganjol sini. Nabi Muhammad udah seperti itu. Luar biasa. Hidungnya mancung, bibirnya luar biasa kecil mungil. Sallu ala Muhammad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya Nabi Muhammad selalu mengeluarkan wangi-wangian. Nabi Muhammad wangi walaupun tidak pakai minyak wangi. Sampai dikatakan keringatnya Nabi Muhammad itu wanginya seperti misik kasturi. Bukan yang kayak di Tenabang. Wangi Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kana nasa khalqan wa kana ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik dari akhlak dan ciptanya. Sallu ala Muhammad. Tuh Bu, nggak kompak tuh.
Bu. Bu, Nabi Muhammad SAW itu kalau duduk, bocah, lu dengar apa? Duduk. Ini belum di akekah kayaknya. Begini modelnya. Tapi lu jadi anak yang soleh, insya Allah. Ini yang perempuan jadi anak soleha semuanya. Amin. Ya Rabbal. Ayo duduk nih, dengerin kisahnya Nabi ini. Rupanya Nabi dengerin biar kita tahu. Nabi SAW tuh kalau duduk di satu majelis, Nabi bangun dari majelis tersebut, itu wanginya Nabi masih membekas. Walaupun sudah berhari-hari Nabi tidak ada di tempat tersebut, wanginya membekas. Idza mara bi tariqi, kalau udah lewat satu jalan, itu membekas jalan tersebut wanginya Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad udah jalan udah lama. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dengar kisah Nabi baca selawat, Bu. Memang jam berapa sih sekarang? Jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Jam 11. Kira-kira nih sampai jam berapa nih? Subuh. Kayaknya marbot ini. Bu, dengerin. Nabi Muhammad SAW itu kalau masuk ke satu jalan gang, itu satu gang kecium wanginya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kalau megang seseorang dipegang sama Nabi, itu badan yang dipegang oleh Nabi, itu ketahuan bahwa badan tersebut habis dipegang oleh Rasulullah SAW. Membekas di badannya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad luar biasa, perangannya luar biasa, sifatnya luar biasa, karena Allah ciptakan manusia yang paling indah hanyalah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita mesti timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Kita ikutin bagaimana sejarah Nabi Muhammad, kita ikutin pelajaran Nabi Muhammad. Dari situ kita akan timbul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun manusia ataupun hewan, binatang, siapapun tumbuhan yang mempunyai hubungan dan pernah berhubungan dengan Nabi Muhammad, dia akan dimuliakan oleh Allah. Semua batu-batu yang dulu pernah mengucap salam kepada Rasulullah, itu batu tersebut masih diingat oleh Nabi Muhammad. Itu dulu Bapak Ibu, Nabi masih kecil, masih bocah kecil. Itu kalau lewat di satu jalan, batu-batu pada mengucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohon semua mengucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ketika pindah hijrah ke kota Madinah, Nabi di kota Madinah ingat-ingat, kata Nabi, aku masih ingat mana batu yang dulu sebelum aku diutus oleh diutus menjadi Nabi, batu tersebut yang mengucap salam aku masih ingat. Tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Abu Jahal pun menjadi mulia karena apa? Memperingati akan gembira akan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, mau dengar kan nih? Mau dengar kan nih? Ada satu kisah diceritakan di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel ada seorang pemuda. Pemuda ini tukang ahli maksiat. Kerjaannya setiap hari maksiat. Seumur-umurnya itu selalu berbuat maksiat kepada Allah. Di mana ada tempat maksiat pasti ada nih orang. Lagi main judi ada dia. Lagi mabok ada dia. Pokoknya setiap maksiat pasti ada nih orang.
Sampai-sampai orang kampung tersebut di Bani Israel itu semua pada benci ya anak muda. Dibilangnya anak muda nih tukang ngancurin kampung, dia sampah masyarakat. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel pada nyumpahin dia, mudah-mudahan biar mati nih anak muda. Saking gedeknya anak muda disumpahin. Subhanallah, mati juga anak muda. Masih muda mati. Ketika mati ternyata matinya di rumahnya. Terdengar tersiar di kampung tersebut bahwa anak muda yang tukang maksiat itu mati, meninggal dunia. Semua orang gembira. Akhirnya semua RT RW rapat semua bareng-bareng pada ngambil keputusan, gimana nih anak muda? Ini anak muda apa kita buang aja ke laut? Ada yang bilang jangan buang di laut, mendingan diemin aja sampai busuk. Ada yang ngomong udah kita buang aja ke tempat sampah. Orang ini sampah masyarakat, cocoknya di tempat sampah. Akhirnya sepakat semua untuk membawa ini mayit, ini jenazah yang tadi anak muda ini meninggal, tukang ahli maksiat meninggal di rumahnya, dibuang di tempat sampah. Nggak lama kemudian di zaman itu adalah zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika itu langsung dapat wahyu perintah dari Allah. Perintah dari Allah, ya Musa, wahai Musa, itu ada anak muda yang baru meninggal. Kamu lakukan untuk anak muda tersebut, dimandikan, dikafani, lalu dikuburkan. Perintah dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, barusan Allah menyampaikan wahyu kepadaku, menyampaikan perintah kepadaku bahwa ada mayit anak muda yang baru meninggal, dia disuruh mandikan, dikafani, dan dikuburkan. Maka di saat itu disampaikan kepada Bani Israel pada bengong. Apa kata Bani Israel? Ini jangan-jangan anak muda itu yang meninggal, yang tukang maksiat. Tanya lagi para kaum Bani Israel, ya wahai Nabi Musa, itu anak muda maksudmu? Iya, anak muda. Tolong coba cari itu anak muda yang meninggal hari ini. Akhirnya kaum Bani Israel mengatakan, wahai Nabi, Anda salah dengar kali. Ini anak muda yang meninggal saat ini anak muda tukang maksiat. Kerjaannya berbuat maksiat. Di mana aja selalu berbuat maksiat. Mana pantas ini anak muda tukang maksiat kita mandiin, kita kafanin, kita kuburin? Kagak pantas. Pantasnya mah di tempat sampah. Apa kata Nabi Musa? Ini perintah dari Allah, lakukanlah. Akhirnya mau gak mau kaum Bani Israel datang ke tempat sampah tersebut, diambil itu jenazah sambil ngedumel. Tau ngedumel? Ngegerutu. Masa nih anak muda tukang maksiat kita suruh ambil, kita suruh mandiin, kita suruh kafanin, kita suruh kuburin? Salah kali. Sambil ngerjain dikafan, dimandiin, dikafanin, anak muda dikuburin. Selesai dikuburkan, ini kaum Bani Israel masih penasaran. Wahai Musa, kami ini nggak setuju nih. Ini anak muda tukang maksiat, masa kita layanin, masa kita hormatin? Coba tanya sama Allah, ada apa ini? Apakah salah wahyu yang turun? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang mereka katakan. Lalu turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa.
Wahai Musa, benar itu anak muda tukang maksiat. Wahai Musa, benar itu anak muda setiap harinya berbuat maksiat kepadaku. Tapi ingat wahai Musa, aku muliakan dia karena pernah satu ketika ini anak muda ketika berjalan dia ketemu kitab Taurat, lembaran yang sudah hancur. Kitab Taurat tersebut diambil dan kitab Taurat tersebut bertuliskan Muhammad. Kitab Taurat itu bertuliskan Muhammad, maka kertas yang bertuliskan Muhammad dicium sama ini anak muda, ditaruh di dada, dicium lagi, ditaruh di tempat yang paling tinggi. Sebab yang dilakukan itu, ketahuilah dia telah memuliakan kekasihku yang bernama Muhammad, maka aku muliakan dia di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Ternyata ini anak muda cuman urusan kertas tulisan Muhammad doang, kertas dimuliain, padahal beriman kagak, kenal sama Nabi juga kagak, dicium, ditaruh, dimuliakan. Allah muliakan orang anak muda tersebut padahal dia ahli maksiat. Lalu bagaimana dengan kita nih yang di malam nih, Masya Allah, bikin acara maulid? Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Yang nyumbang mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Nyumbang nggak maulid? Berapa ya? 2000 lagi. Ini orang kadang-kadang masuk surga pengen kenal sama Nabi. Kalau datang panitia kucuk-kucuk Assalamualaikum ke rumah satu-satu. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa lu nganggur? Orang belum kawin begini. Agak ngeblank. Cariin ini banyak bu. Apa dicariin? Udah banyak. Ya, nih kita nih kalau buat Nabi jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut. Itu lihat anak muda urusan kertas doang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang mau berkorban untuk Nabi Muhammad, yang berkorban dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk Nabi Muhammad, kalau nanti dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Mudah-mudahan ini semua dimuliakan oleh Allah. Berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya selawat daripada Nabi Muhammad, berkahnya acara maulid Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kita baca selawat. Mau baca selawat nggak? Mau nggak? Ada punya hajat nggak? Banyak. Yuk baca selawat bareng-bareng. Kita mohon kepada Allah melalui selawat. Bu, selawat ini karomah bu, kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita kalau ada pengen apapun baca selawat bu. Bu, bu, bu. Kita kalau butuh sesuatu minta sama Allah, baca selawat. Baca selawat wasilahnya Nabi Muhammad, minta sama Allah, mohon sama Allah wasilah Nabi Muhammad itu doa kita diijabah. Amin. Makanya jangan pernah lepas dari baca selawat kepada Rasulullah. Halo, Assalamualaikum. Jangan lepas dari baca selawat kepada Rasulullah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Jangan minum, baca selawat terus kepada Rasulullah. Dalam satu syair disebutkan ada salata ala Nabi Muhammad qabuluha khatman li ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Senantiasalah kalian baca selawat kepada Rasulullah. Jangan pernah putus bu. Kalau lagi masak baca selawat, tuh makanannya jadi berkah. Kalau kita lagi bebenah baca selawat, jangan nyentel dangdut mulu.
Ada sini tahu banget kelihatan mungkin. Mungkin udah menor. Ya, lagi bebenah baca selawat biar berkah. Ibu-ibu yang lagi punya bayi lagi nyusuin bacain selawat biar anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Tuh, senantiasalah kalian baca selawat. Gabuluha khatman bighairi taradudi. Selawat yang kita bacakan kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah tanpa ditolak oleh Allah. Pasti itu. Nggak mungkin tidak diterima, pasti diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita ini Bapak Ibu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, pergi haji kita, dan sedekah kita, semua itu antara diterima sama tidak diterima oleh Allah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tuh amalan kita masih dicek, masih dilihat. Oh, ini amalannya riya, nggak diterima oleh Allah. Tahu amalan riya? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Amalan riya, amal li ajlin nas, perbuatan karena manusia. Amalan riya itu kalau sholat riya nggak diterima, sedekah riya nggak diterima. Sedekah mau disebutin dulu namanya. Lu kalau mau sebutin nama gue, lu kalau datang lagi lu, gua kasih lagi. Mau disebutin, kalau nggak disebutin ngambek. Ada begitu di sini? Nggak ada. Banyak kagak ada. Adanya orang kampung sono, tapi keluaran dari sini. Ya, sedekah maunya ria dilihatin sama orang, itu agak akan diterima oleh Allah. Amalan perbuatan kita masih dicek, masih dilihat. Kalau ada unsur ria selain daripada Allah, itu tidak diterima oleh Allah Saudara. Illa salata ala Nabi Muhammad. Kecuali selawat kepada Nabi pasti diterima langsung, kontan diterima oleh Allah. Itu selawat kita. Walaupun selawat kita ini pakai ria. Tahu selawat ria? Bu. Mbak yang belakang mengajar. Bu. Tahu selawat ria, Bu? Nggak tahu. Mau dikasih tahu? Ada orang selawat ria dipegang tasbih. Bu, juga semuanya orangnya. Bu, nih, Allah, saudara. Bu, Allah, saudara. Nih, gue dari tadi udah baca selawat nih, Allah. Ditunjukin sama orang, dikasih tahu sama orang, nih saya udah baca selawat 1000 kali. Ria, dipamerin sama orang, selawat kita diterima oleh Allah. Walaupun pamer. Makanya amalan yang paling enak amalan itu baca selawat. Makanya yuk kita baca selawat ya. Ayo baca selawat. Siap? Ayo udah duduknya melipat, ngonjor mulu. Ayo yang nyender ke pinggiran dikit. Yang nyender pahalanya bagi 2 sama tembok. Ayo duduk yang rapi. Yuk kita baca selawat sama-sama. Kita doa sambil angkat tangan kita mohon kepada Allah doa. Apapun hajat-hajat ibu, harapan, cita-cita, doa, minta sama Allah sambil baca selawat. Yuk kita baca selawat asyidin. Tahu selawat asyid? Tahu? Yuk kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil limin bi'zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil
واشغل بالظالمين واخرجنا من بينهم يمين وعلى وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله أجمعين sekali lagi salam Allah istajib doana wala tuhayyir raja'ana ya arhamar rahimin yarhamna ya rahmatul muslimin birahmatika wasi'ah wa bijahi habibina rahim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir, yuk kita doakan orang tua kita. Ya, kita doain orang tua kita. Mudah-mudahan berkah majelis ini sampai juga keberkahan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan sehat walafiat, diangkat derajatnya oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya, dikuatkan istiqomah di jalan ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia, ya Allah, malam hari ini berkah selawat jadikan kubur orang tua kami semua kuburnya Allah min riyadil jannah, diberikan daripada taman surga dalam kuburannya, ya Allah, luaskan kuburannya, ya Allah, diangkat derajatnya di akhirat kelak, ya Allah, dipertemukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yuk baca sama-sama, Rabbi firli wali wali warhamhuma kama rabbayani saghira, Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani saghira, Rabbi wali walidayya rabbayani saghira, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.